Ya, selamat sore, pemirsa. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedungken. Salam kebajikan dan kebijaksanaan buat semuanya. Rahayu untuk Indonesia Raya kita tercinta. Ya, sore ini seperti janji saya, pada pagi dan siang tadi kita bakal membahas lebih dalam tentang apa yang kok juga jadi lupa bawa minum ya. Bentar ya teman-teman. Ada yang terlupa saya, yaitu bawa minum. Kita break bentar ya teman-teman ya. Saya lupa ambil minum. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Nih udah saya bawa minum. Ya, bagaimana tadi saya janjikan pada pagi dan siang tadi ya, kita bakal bahas lebih dalam tentang apa yang seringkali kita sebut sebagai sebuah kontradiksi atau keberlawanan antara 98,7% masyarakat Indonesia yang dinilai memiliki tingkat kereligiusitasan yang tinggi, tapi di satu sisi, dan tahukah Anda bahwa hampir sebagian besar 90% lebih masyarakat Indonesia menganggap yang namanya agama itu penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi di satu sisi, on the other hand, kita mencetak rekor sebagai juara satu pemain judi slot atau judi online terbanyak di dunia. Ini kan kontradiksi. Karena kan kita tahu sendiri kan, gak cuma Islam aja, hampir semua agama atau ajaran yang diakui oleh pemerintah negara Indonesia ini tidak membenarkan yang namanya praktek gambling atau perjudian gitu. Pokoknya tidak membenarkan lah praktek gambling atau perjudian ya. Terutama lagi agama Islam, agama yang saya anut ya. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia ya. Nah, tapi kok bisa ya? Kok bisa kita mencetak rekor sebagai juara satu dalam hal pemain judi slot atau judi online terbanyak sedunia? Tercatat ada 800 lebih ya, 800.000 lebih, dan hasil transaksinya tidak kecil teman-teman. Ini kan gimana ya? Saya mau kasih tahu Anda baik-baik ya. Ya, segeralah bertobat dari main-main kayak gitu. Kenapa? Karena sekalipun tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga, itu uang haram teman-teman. Uang haram. Kita beli rumah, bangun rumah ya, tapi uangnya uang dari hasil judi online, itu rumahnya itu jadi rumah haram loh. Mau kita pakai buat bangun masjid sekalipun itu juga haram. Bisa dikategorikan sama seperti halnya masjid diror. Masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Kita ngasih makan kepada keluarga kita kelihatan beli beras, beli kentang, beli sagu, beli singkong buat karbohidrat gitu misalkan ya. Tapi kalau uang beli kayak gituan hasilnya dari judi online, itu haram teman-teman. Itu jadi haram. Meskipun yang tadi saya sebut itu bukan makanan yang diharamkan oleh Islam, tapi jadi haram karena sumbernya. Kemudian kemudian lanjut lagi, kita beli daging ayam, daging sapi, daging ikan, daging kambing ya. Kita beli tahu, beli tempe, beli sayur, beli buah ya. Semuanya halal ya. Tapi kalau uangnya hasil dari judi online, judi slot, itu haram jadinya. Jadi kita ngasih makan keluarga kita dengan
makanan yang haram. Haramnya kenapa Pak? Kan itu bukan makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Ya, sumbernya yang menjadi masalah. Sumbernya judi online, sumbernya haram. Bahkan mohon maaf, kita umroh atau haji tapi uangnya uang dari judi online pun itu haram tetap. Hukumnya haram teman-teman. Karena dari sumbernya itu. Makanya teman-teman sekalian ya, itulah makanya kenapa saya kasih tahu Anda baik-baik. Jangan sampai keluarga kita diberikan makanan yang haram, atau kita menggunakan, atau kita menjadikan sedekah kita ini, infak kita, zakat kita ini sebagai pengantar kita menuju ke neraka. Kenapa? Karena menggunakan uang dari hasil judi online. Menggunakan uang dari sumber yang haram. Inilah. Ini nggak boleh teman-teman. Ini nggak boleh teman-teman. Makanya saya beritahu, janganlah kita bermain-main dengan perkara seperti ini. Ya. Sesungguhnya Islam itu sudah sangat sempurna dan paripurna gitu loh, mengatur seluruh aspek dalam kehidupan kita. Termasuk masalah kerezekian. Ya, sekali lagi saya sampaikan, rezeki itu nggak akan kemana teman-teman. Sekalinya Allah tentukan rezeki kepada orang A, kepada orang B, nggak akan tertukar kepada orang X maupun orang Z. Nggak mungkin. Cuman ditakar seperlu apa kita dengan memohon rezeki kepada Allah itu. Tapi percayalah, Allah itu akan memberi rezeki kita itu cukup teman-teman. Nah, rezeki itu ada dua. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, ya, yang namanya rezeki itu ada yang diberikan langsung oleh Allah secara cuma-cuma, seperti yang saya bahas kemarin. Tapi ada juga rezeki yang memang kita harus menjemputnya. Nah, rezeki berupa harta benda itu kita harus menjemput, kita harus usaha, kita harus berikhtiar. Berkali-kali saya sampaikan pada Anda sekalian, para pemirsa dan para subscriber semuanya, para warganet, bentar ya, para ikhwan akhwat fillah ya. Kalau kita menginginkan sesuatu ya harus pakai ikhtiar. Nggak bisa kita dengan modal pasrah aja gitu loh. Makanya saya selalu bilang, rumusnya kalau kita menginginkan sesuatu adalah do it. Adalah do it. DO spasi IT ya. DO-nya adalah doa, I-nya adalah ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Tawakal itu artinya apa? Berpasrah, menyerahkan sepenuhnya, bahkan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau kita mau menginginkan semua sesuatu ya kita tinggal ikhtiar. Ya. Jadi ada rezeki yang memang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, secara gratis, dan tapi ada juga rezeki yang memang harus kita ikhtiarkan. Sebagai contoh, kita mau punya rumah yang lebih besar daripada rumah yang kita huni sekarang. Ya itu harus ada ikhtiarnya. Tapi bukan berarti berikhtiar itu main judol, enggak, salah. Judi online itu jadi sesuatu haram teman-teman. Yang dimaksud ikhtiar itu adalah berusaha dengan cara yang benar. Bukan ikhtiar itu adalah menghalalkan semua cara. Yang namanya ikhtiar itu adalah melakukan segala cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, tapi melakukan segala cara yang halal. Ya, bukan menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara, yaitu endingnya apa? Judi online, korupsi, narkoba, terjebak dalam siklus yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya aja hasilnya gede, tapi sesungguhnya mohon maaf itu gak berkah teman-teman. Gak berkah.
Mungkin kita nggak ketahuan korupsi di dunia, tapi pada yaumul mahsyar nanti, pada yaumul mahsyar nanti, ya saya kasih tahu Anda baik-baik, semua akan ditayangkan oleh Allah. Bisa jadi ketahuan kita korupsinya pada yaumul akhirah, yaumul mahsyar nanti. Percayalah. Mungkin di dunia kita nggak ketahuan berbuat korupsi. Sulit dibuktikan kita berbuat korup, berbuat tindak pidana korupsi, pencucian uang, apa itu segala macam. Tapi nanti di yaumul akhirah semua akan ketahuan. Ya, semua akan ketahuan dan kita nggak bakal bisa ngeles. Ya, nggak bakal bisa ngeles dan nggak bakal bisa lari. Semua akan dipampangkan oleh Allah. Termasuk ketahuan nanti kita apakah kita buat korupsi, apakah kita buat korup sama di dunia, akan tahu semua oleh Allah. Gitu. Kelihatannya aja nyenengin, padahal sesungguhnya enggak, teman-teman. Makanya percaya sama saya, yang namanya rezeki sudah diatur, sudah ditentukan seberapa jatah kita oleh Allah. Tapi kalau mau kita minta lebih sama Allah, ya ikhtiar kita harus lebih. Ya, ikhtiar kita harus lebih. Tapi jangan ikhtiar terus. Hasil akhir tetap Allah yang menentukan. Mindset kita sebagai seorang muslim itu harus dirubah. Dari yang tadinya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, hasil akhir diperoleh dari berbagai kerja keras kita. No, teman-teman. Ubah. Itu mindset dari kaum ateis. Itu mindset dari kaum yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diubah, teman-teman, mindsetnya menjadi hasil akhir semua ditentukan oleh Allah. Makanya itulah saya ketemu rumus do it itu. Doa, ikhtiar, tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar sedemikian rupa. Ya. Kalau misalkan contoh kayak saya sudah lamar kerja ke berbagai-bagai tempat, tapi tak kunjung membuah hasil, ya. Saya berprasangka positif aja. Oh, mungkin ini bukan rezeki saya kali. Ini mungkin Allah belum menjodohkan saya dengan anunya, dengan pekerjaannya. Ya saya ikhtiar lagi, usaha lagi, cari sampai berhasil. Itulah caranya hidup. Rahasia hidup tenang itu adalah mengenal itu. Salah satunya. Yang paling penting adalah kita ikhtiar, tapi sepenuhnya kita bertawakal saja kepada Allah. Akhirnya kan seringkali kita ucap Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. La haula wala quwata illa billah al-'aliyyil. Itu, teman-teman. Nah, ada yang mengatakan gini, tingkat religiositas kita tinggi tapi main judi online-nya gede banget. Bisa jadi mungkin karena kali Pak, orang tidak mengamalkan ajaran Islamnya dengan benar, atau mungkin orang memisahkan perkara agama Islam dengan kehidupan pribadinya. Nah, sekarang kan trennya gini, teman-teman. Trennya adalah orang sudah berani mengatakan saya tak butuh lagi agama Islam, saya tak butuh Allah, saya butuhnya duit, ya kan? Nauzubillah. Atau saya nggak butuh pahala, saya butuhnya duit. Nggak apa-apa saya buat dosa, yang penting saya dapat harta banyak. Sekarang saya mau buat ini satu pertanyaan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertanyaan ini bisa menjadi semacam brainwash, semacam brainstorming, semacam hot wash untuk anda, terutama anda yang materialismenya tinggi sehingga mudah sekali terseret dalam judi online atau judi slot. Sekarang gini, teman-teman, saya mau tanya, yang butuh disembah itu Allah apa kita?
Allah itu tidak butuh disembah loh. Kita mau menyembah Allah atau tidak, ya itu terserah. Tapi konsekuensinya ya tanggung sendiri. Kalau kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, pasti dapat jaminan masuk surga. Tapi kalau tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dapat jaminan masuk neraka. Simpel aja. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Kalau Anda merasa nggak butuh sholat, atau Anda merasa males sholat, sekarang saya mau tanya, yang butuh sholat itu kita atau Allah? Ya, yang butuh sholat itu kita atau Allah? Yang butuh istighfar itu kita atau Allah? Yang butuh zikrullah itu kita atau Allah? Yang butuh saum, yang butuh puasa, kita atau Allah? Ya. Sama aja kayak ini, yang butuh kehadiran bapak dan ibu itu anak apa bapak ibu itu sendiri? Yang butuh nikah tuh kita apa orang tua kita? Bapak ibu kita yang butuh nikah. Itu aja pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kalau Anda sedang berada dalam fase sedang tidak butuh lagi yang namanya agama Islam, apalagi butuh Allah. Ya. Coba deh renungkan itu. Yang butuh sholat Allah apa kita? Yang butuh pahala kita atau Allah? Yang butuh kita baca Quran untuk memaknai kalamullah tuh Allah apa kita? Yang membutuhkan zikrullah itu kita apa Allah? Yang membutuhkan istighfar itu kita apa Allah? Simpel. Sama kayak tadi, yang butuh kehadiran anak itu siapa? Orang tua apa anak? Yang butuh orang tua tuh anak apa orang tua itu sendiri? Yang butuh nikah itu kita atau orang tua, bapak ibu kita? Coba kita itu coba renungin deh, teman-teman. Ya, coba kita renungin baik-baik. Kalau kita renungin itu baik-baik, insya Allah teman-teman, kita jadi mudah kok untuk menemukan jalan hidup yang benar itu seperti apa. Gak mungkin Anda akan membutuhkan Tuhan yang wujudnya manusia. Gak mungkin teman-teman. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan manusia, tidak serupa dengan manusia, dan tidak mengambil rupa dari manusia. Allah ya Allah gitu loh. Ya. Allah itu qiyamuhu binafsi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, berbeda dengan makhluk. Allah ya Allah, manusia manusia. Justru ketika Tuhan itu mengambil rupa manusia, nah disitulah hilang sudah kesempurnaan dari Tuhan. Manusia sempurnakah? Tidak. Tidak. Itu. Jadi makanya rekan-rekan semuanya, jangan kita mudah terbius oleh kesenangan dunia yang mudah menipu ini. Ya, bahwa kita hidup di dunia memang butuh harta, iya. Bahwa kita hidup di dunia membutuhkan materi, iya. Itu tidak kita nafikan kok. Tapi pertanyaan saya hanya satu. Emang butuhnya seberapa banyak? Bagaimana tadi siang saya bilang, kita kalau nyumbang masjid misalkan, nyumbang masjid 1 miliar,
atau bahkan 100 miliar, bahkan 1 triliun. Ya, kalau memang niatnya lillahi ta'ala ya bagus. Tapi kalau niatnya cuma buat ditunjukin, buat dipamerin di medsos, buat nanti ditunjukin ke orang-orang, weh gue nyumbang masjid nih, berapa? Lu sumbang berapa? 100 miliar, 1 miliar, 1 triliun. Waduh, mak 1 triliun nyumbang. Lu kayak sultan ini, sultan ini, kaisar ini. Ya, iya. Cuma untuk divalidasi sama orang. Nanti orang mama dekat. Nanti orang mendekat. Tapi mendekatnya cuma mendekat sebentar. Itu yang tadi saya sebut sebagai FWB, friendship with benefit. Temen tapi dimanfaatin. Temen tapi yang membawa manfaat, alias lu dimanfaatin kalau kayak gitu. Lu manfaatin orang. FWB itu artinya manfaatin orang. Manfaatin orang yang lu akui sebagai temen. Begitu udah nggak bisa dimanfaatin lagi, cari lagi yang lain. Begitu udah nggak bisa dimanfaatin lagi, cari lagi yang lain. Begitu terus. Karena nggak udah. Itu pasti akan kejadian. Pasti kejadian, teman-teman. Ada berita, wah ini si Fulan ini nyumbang masjid 1 triliun rupiah. Wah, rame-rame deketin. Ngapain deketin? Kepengen duitnya. Oh pak, saya ini pak butuh duit pak buat ini. Lihat tiba-tiba nanti situ diangkat jadi petinggi komunitas warga macam-macam, petinggi RT, petinggi RW, atau tiba-tiba nanti dimasukkan dalam ini struktur pergaulan di lingkup masyarakat, misalkan seperti itu. Kan? Basisnya apa? Basis pemanfaat. Karena you punya duit, you punya nama. Itu. Itu terjadi di sini. Makanya untuk apa gitu loh? Allah tuh juga akan pasti tahu seberapa perlu kita, seberapa butuh. Bisa jadi mungkin di dunia kita tidak kaya, tapi Allah ganti dengan kekayaan yang lebih di akhirat. Percayalah, Allah itu sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Ya. Tapi sekali lagi, yang namanya rezeki itu ada yang harus kita ikhtiarkan. Kita pengen punya rumah yang lebih besar daripada rumah yang kita punya, ya ikhtiarnya harus lebih. Kita pengen menjadi pejabat eselon 1 di kementerian atau lembaga negara, ya ikhtiarnya harus lebih. Kita pengen jadi komisaris atau direksi di perusahaan, ya ikhtiarnya kita harus lebih. Kita pengen Indonesia ini menjadi negara maju, negara adil, makmur, sejahtera, ya kita harus ikhtiar lebih. Kita pengen mengajak orang untuk memenuhkan masjid sebagai upaya memakmurkan masjid. Sholat 5 waktu masjidnya penuh terus, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu ikhtiarnya harus lebih. Gak bisa kita ikhtiar hanya seadanya saja kalau menginginkan sesuatu yang gitu, teman-teman. Itu kalau kita tahu, maka tenang hidup, percayalah ya. Makanya teman-teman semuanya, supaya kita terhindar dari judi slot, judi online, apapun itulah namanya, kita perlu tata ulang deh. Tata ulang, rekonstruksi lagi ya. Indonesia ini negara dengan tingkat religiositas yang tinggi ya. Indonesia ini negara yang orang religiusnya tinggi, tapi kok bisa main judi online? Sekarang saya tanya, ya kenapa? Emang seterdesak apa kebutuhan buat keluarga gitu loh, sampai you harus memberi keluarga itu dengan uang yang haram? Nggak kepikirkah untuk mencari sumber yang halal gitu loh? Bener gak? Ini harus kita pikir dari sekarang.
nggak kepikir, nggak kepengen gitu memberikan keluarga dengan sesuatu yang halal. Renungkan itu, renungkan, renungkan, renungkan. Nasi yang memang itu makanan halal tapi bisa jadi haram. Kenapa? Hasilnya dari beli nasinya dari judi online. Hajinya tidak mabrur, hajinya tertolak. Kenapa hajinya tertolak? Pakai uang judi online. Pikirkan, 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 pikirkan. Ya, pikirkan itu, renungkan itu baik-baik. Sudah seberapa kita punya rasa qanaah dalam hidup ini, rasa kebercukupan. Kita nggak perlu mengkomparasi, membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak perlu. Orang udah punya rezekinya masing-masing. Mohon maaf lahir dan batin, orang yang kaya raya itu ikhtiar dia untuk mencapai ke sana 100 kali lebih lipat daripada ikhtiar kita, tahu nggak? Coba orang yang sebagai contoh yang tinggal di dekat sini di Bukit Golf Pondok Indah itu, berapa banyak waktu yang habis untuk ikhtiar yang lebih 100 kali lipat lebih ikhtiarnya. Berapa malam itu sleepless nights yang telah terlewati. Berapa malam itu tidak tidur atau tidurnya kurang. Atau sleepless nights yang terlewati. Berapa banyak quality times, waktu berkualitas yang tergadaikan. Berapa banyak me times yang terbuang atau tergadaikan untuk bisa tinggal di Bukit Golf Pondok Indah itu. Itu mereka yang punya ikhtiar lebih dari kita. Berapa malam sleepless nights yang terlewati. Berapa lama quality times yang terkorbankan. Berapa banyak me times yang terkorbankan. Berapa banyak family times yang terkorbankan. Mungkin dari habis salat subuh sudah pergi ke tempat usaha. Sudah pergi ke tempat bisnis. Baru pulang setelah salat isya. Tidur pun tak sampai 8 jam. Mungkin tahajud saja tak sempat. Habis subuh berangkat lagi dan begitu terus ikhtiarnya. Tapi terbayar dengan tinggal di Bukit Golf Pondok Indah itu. Misalkan orang yang tinggal di Bukit Golf Pondok Indah itu adalah orang yang ikhtiarnya lebih. Karena kita tahu sendiri, rumah di Bukit Golf Pondok Indah itu harganya ratusan M sampai triliunan rupiah. Nggak sembarang orang tinggal di sana, teman-teman. Itu adalah orang yang ikhtiarnya lebih. Orang yang menggandakan, melipat gandakan rezekinya dengan ikhtiar yang lebih dahsyat daripada ikhtiar yang kita lakukan. Bagaimana tadi saya sudah bilang. Ya, ini fakta. Berapa kali jatuh bangun, tertimpa tangga, tertimpa batu, tertimpa beton, tertimpa genteng, tertimpa kayu, terlindas mobil, terlindas motor, terlindas truk. Ini umpamaan. Ya, telah terlewati. Berapa lama masa-masa suram sulit telah terlewati sampai akhirnya bisa tinggal di Bukit Golf Pondok Indah itu. Ikhtiarnya lebih, teman-teman.
ikhtiarnya lebih. Mereka berikhtiar, bekerja sangat keras daripada kita. Saya bilang 100 kali lebih keras daripada kita. Makanya kenapa mereka bisa tinggal di Bukit Golf Pondok Indah itu? Bener apa benar? Iya. Di Bukit Golf Pondok Indah gak ada orang modal judi online, mafia pajak, apa segala macam. Enggak. Mereka semua ikhtiar dengan cara yang halal. Gak ada judi online, judi slot, mafia tambang, mafia proyek, mafia pajak, apa itu segala macam. Enggak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Ya. Mereka yang punya yacht diparkir di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Mereka yang punya yacht diparkir di pinggir laut di Pantai Indah Kapuk misalkan, atau ya lebih relevan lagi di Pantai Mutiara lah, di Jakarta Utara sana. Punya yacht, kapal pesiar pribadi. Mereka yang punya private jet, ya, private jet, Bombardier, Cessna, Embraer, bahkan private jet yang besar-besar, wide body, dari Boeing, dari Airbus. Itu mereka yang ikhtiarnya lebih, teman-teman. Makanya saya bilang itu 100 kali ikhtiarnya lebih dahsyat daripada kita. Makanya mereka bisa punya seperti itu. Ya, mereka bisa punya seperti itu. Karena mereka tahu kalau mereka pengen lebih, kalau kita pengen lebih, maka kita harus ikhtiar yang lebih. Pertanyaannya, sudah siap apa belum? Sudah siap belum melewati apa? Banyak sleepless nights yang terlewati? Sudah siap belum melewati banyak sleepless nights? Itu aja dulu. Sudah siap belum mengorbankan banyak quality times, banyak family times, banyak me times yang akan kita korbankan kalau kita pengen sesuatu yang lebih? Sudah siap apa belum? Kalau kita pengen tinggal di rumah di Bukit Golf Pondok Indah itu, sudah siap belum kita dengan sleepless nights yang pasti akan banyak kita lalui? Sudah pasti akan banyak me times, quality times, family times, bahkan friendship times yang akan kita korbankan. Sudah siap apa belum? Kalau belum siap, ya bukan saya larang Anda untuk bermimpi tinggal di Bukit Golf Pondok Indah misalkan. Tapi ya mohon maaf gitu loh. Ya mungkin Anda akan end up tinggal di sini, di Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Atau Anda mungkin akan end up tinggal di seberang kami, di Acacia Residence, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kalau Anda belum siap untuk itu semua. Kalau sudah siap dengan itu semua, peluang untuk Anda bisa tinggal di Bukit Golf Pondok Indah itu besar. Peluang Anda punya yacht yang terparkir di pantai Mutiara, Jakarta Utara, Pluit. Peluang Anda punya private jet itu besar kalau mau melewati itu semua. Harus siap teman-teman kalau mau lebih, ya. Jangan ikhtiarnya dengan judo, nggak boleh, jangan. Apalagi ikhtiarnya dengan bermafia pajak, korupsi, nggak boleh, itu haram teman-teman, nggak boleh, jangan, ya, jangan, nggak boleh. Makanya saya cuma mau menyampaikan, ya, Allah itu akan memberikan kita rezeki sesuai dengan takaran dan kemampuan kita. Kalau Allah yakin, kalau kita sudah bisa mengconvince, ya, mengconvince itu meyakinkan
Allah Subhanahu wa taala bahwa kita layak nih diberikan yang lebih dari apa yang kita diberikan oleh Allah hari ini, pasti Allah kasih. Pasti Allah kasih. Yang penting kita mampu. Satu, dan yang kedua, jangan sampai yang lebih banyak dikasih oleh Allah membuat kita menjadi mengabaikan Allah. Jangan sampai ketika Allah kasih kita lebih membuat kita menjadi tidak bersujud pada Allah. Itu yang paling penting. Nah itu teman-teman, ini sekedar ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi brainwash dan brainstorming untuk janganlah kita berjudi online, berjudi slot itu jangan teman-teman ya, jangan banget, dosa dan haram hukumnya, nggak boleh ya. Kita ikhtiar aja teman-teman, kita ikhtiar lakukan apa yang terbaik, apa yang bisa, yang terbaik dari yang terbaik bisa kita lakukan ya. Allah itu telah memberikan hal yang cukup pada kita. Yang paling penting satu, kitanya sudah merasa qanaah apa belum. Qanaah itu didapatnya dari diri kita, bukan dari orang lain. Kalau kita sudah merasa cukup, insya Allah tenang hidup, nggak akan kita terseret-seret dalam judi-judi online seperti ini ya. Lalu kenapa kok yang memang mereka ini tidak beragama Islam tapi disebut Islami negaranya? Kok bisa? Lah karena mereka beradab. Kenapa? Kemakmurannya tinggi. Kenapa Indonesia ini kok orangnya bisa kena judi online? Ya kemakmurannya rendah. Coba kalau kemakmurannya ditingkatkan, gak akan ada orang kepikiran untuk jangankan judi online atau judi slot, judi togel aja mah kagak, keles aja hujan ya. Ya sudah teman-teman ya, mungkin ini saja yang bisa saya share pada sore hari ini teman-teman, karena sudah mulai ada rintik hujan. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan dan brainstorming buat saya, brainwashing juga buat saya dan buat Anda para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa mudah-mudahan baik dari Santerano udah karburator knalpotnya menggoda banget ya. Saya doakan mudah-mudahan baik saya maupun Anda para penonton tidak sampai terjelembab ke dalam kehinaan judi online teman-teman ya. Oke, ini hujannya udah makin wow banget ini. Saya harus segera pergi ke Musola Polsek Pesanggerahan. Teman-teman jaga kesehatan, jaga keselamatan ya, karena hujan. Selamat sore dan sampai jumpa.